Selamat malam. Eh, Nama saya Ronaldo Patu Situmorang. Saya dari jurusan Elektro Rekayasa Pembangkit Energi semester 2. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari instalasi listrik mesin tentang generator sinkron atau alternator. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asnira yang sudah memberikan kesempatan untuk mempresentasikan tugas praktikum generator sinkron atau alternator. Oke, baik. Langsung masuk kepada materinya. Yang pertama, kita tahu ada beberapa jenis yang ingin saya jelaskan mengenai generator sinkron atau alternator. Yang pertama itu konstruksi generator sinkron, yang kedua jenis-jenis generator sinkron, yang ketiga fungsi generator sinkron, yang keempat prinsip kerja dari generator sinkron, dan kelima itu tentang rangkaian ekuivalen. Yang pertama kita harus tahu dulu apa itu generator. Generator yaitu mesin yang menggunakan magnet untuk mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Generator arus bolak-balik yang disebut sebagai generator sinkron memegang peran penting dalam melakukan konveksi energi primer, bahan bakar atau potensi tenaga air menjadi energi mekanik penggerak generator. Oke, sekilas mengenai pengertian generator. Kemudian kita masuk ke generator sinkron. Yang akan kita bahas itu generator sinkron. Itu adalah mesin sinkron yang mengkonversikan energi mekanik menjadi energi listrik. Dikatakan mesin sinkron karena jumlah putaran rotornya sama dengan jumlah putaran medan magnet pada stator. Generator sinkron bekerja berdasarkan prinsip kerja induksi elektromagnetik atau fluksi yang kemudian mengubah energi listrik menurut asas generator berdasarkan hukum induksi Faraday. Kemudian yang kedua tentang konstruksi generator sinkron. Hampir semua energi listrik dibangkitkan dengan menggunakan mesin sinkron. Generator sinkron atau sering disebut alternator adalah mesin sinkron yang digunakan untuk mengubah daya mekanik menjadi daya listrik. Generator sinkron dapat berupa generator sinkron 3 fasa ataupun generator sinkron AC 1 fasa. Itu tergantung dengan kebutuhan. Pada generator sinkron arus DC diterapkan pada lilitan rotor untuk menghasilkan medan magnet rotor. Rotor generator diputar oleh prime mover yang menghasilkan medan magnet berputar pada mesin. Medan magnet putar ini menginduksikan tentang 3 fasa pada kumparan stator generator rotor pada generator sinkron. Pada dasarnya adalah sebuah elektromagnet yang besar. Kemudian tentang konstruksi generator sinkron juga pada kutub silent, kutub magnet menonjol keluar dari permukaan rotor. Sedangkan pada kutub non-silent, konstruksi kutub magnet rata dengan permukaan rotor. Pada silinder umumnya digunakan untuk rotor 2 kutub dan 4 kutub. Sedangkan rotor kutub sepatu digunakan untuk rotor dengan 4 atau lebih kutub. Pemilihan konstruksi rotor tergantung dari kecepatan putar prime mover, frekuensi, dan rating daya generator. Generator dengan kecepatan 1500 rpm ke atas pada frekuensi 50 Hz dan rating daya sekitar 10 MVA menggunakan rotor silinder. Kemudian begitu penjelasan saya mengenai konstruksi generator sinkron. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis generator sinkron. Generator AC atau alternating current fasa tunggal. Generator AC yang menghasilkan listrik fasa tunggal adalah generator yang di dalamnya hanya memiliki satu kumparan kawat atau armatur atau beberapa kumparan kawat tersusun secara seri.
generator AC fasa 3 fasa adalah generator 3 fasa memiliki prinsip kerja yang sama dengan generator 1 fasa. Bedanya paling utama adalah digunakannya 3 kumparan kawat yang saling terhubung dengan konfigurasi khusus. Jika alternator 1 fasa dihubungkan secara seri akan menghasilkan tegangan listrik AC yang lebih besar. Maka pada alternator 3 fasa, koneksi antar ketiga kumparan kawat akan menghasilkan 3 gelombang voltage listrik AC yang saling mendahului. Kemudian kita masuk ke fungsi dari generator sinkron. Yang paling utama adalah menghasilkan energi elektrik dengan menggunakan gaya gerak di dalamnya. Selain itu, banyaknya peralatan elektronik saat ini membuat generator memiliki banyak fungsi. Pembangkit tenaga listrik, generator adalah komponen utama yang mampu membangkitkan tenaga listrik. Adapun sumber energi yang digunakan juga bermacam-macam, seperti air, matahari, gas, alam, gelombang laut, angin, dan lainnya. Dengan begitu, fungsi generator membuat kita tidak mudah kehabisan energi listrik karena ada beberapa komponen yang bisa membangkitkan listrik. Kemudian sebagai cadangan listrik, sebagaimana kita tahu bahwa banyak sekali tempat-tempat umum yang menggunakan generator. Tentu saja hal ini digunakan sebagai cadangan pasokan listrik. Beberapa tempat seperti supermarket, hotel, hingga rumah sakit menggunakan generator berupa genset untuk menyimpan aliran listrik di dalamnya. Setelah itu kita masuk ke prinsip kerja dari generator sinkron. Perbedaan prinsip antara generator DC dengan generator AC adalah untuk generator DC, kumparan jangkar ada pada bagian rotor dan terletak di antara kutub-kutub magnet yang tetap di tempat, diputar oleh tenaga listrik. Sedangkan konstruksi pada generator sinkron atau generator AC sebaliknya, yaitu kumparan jangkar disebut juga kumparan stator karena berada pada tempat yang tetap, dan kumparan rotor bersama-sama dengan kutub magnet diputar oleh tenaga mekanik. Skema prinsip kerja generator listrik bisa kita lihat di beberapa video, di beberapa sosial media yang bisa kita searching di Google. Kita sudah nampak itu tampilannya, gimana dia skema atau prinsip kerja dari generator listrik. Kemudian berdasarkan hukum Faraday tentang induksi elektromagnetik, yaitu bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, maka akan dibangkitkan gaya gerak listrik dalam konduktor tersebut. Jika rotor diputar pada penggerak mula atau penggerak awal atau prime mover, maka kutub-kutub yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub diberi arus searah, maka kumparan kutub akan timbul medan magnet atau flux yang bersifat bolak-balik atau flux putar. Flux putar ini akan memutar kumparan jangkar pada stator hingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul gaya gerak listrik atau disingkat GGL, tegangan listrik, tegangan induksi. Kemudian saya menjelaskan nextnya tentang rangkaian ekuivalen generator listrik, generator sinkron. Stator merupakan grup belitan jangkar yang terbuat dari tembaga. Belitan-belitan ini diletakkan pada alur-alur atau slot, di mana suatu belitan konduktor akan mengandung tahanan atau R dan juga induktansi atau L. Maka belitan stator akan mengandung tahanan stator atau RA dan indukti sendiri atau LF. Akibat adanya pengaruh reaktansi jangkar XA dan reaktansi bocor X. Rangkaian ekuivalen suatu generator sinkron dapat dibuat dengan melihat persamaan tegangan generator sinkron. Kita bisa melihat ringkasan tentang EA sama dengan VT
plus GXLA plus GXLA plus RA. Dari persamaan terminal generator sinkron dapat kita tulis bahwa PF itu adalah tegangan eksitasi atau volt. Kemudian tahanan RF atau tahanan belitan medan atau ohm. Kemudian LF itu bisa dibilang induktansi belitan medan atau Henry. Kemudian RADZ atau tahanan variabel atau satuannya ohm. EA atau GGL yang dibangkitkan generator sinkron atau volt. VT yaitu tegangan terminal generator sinkron atau satuannya volt. XT yaitu rekstansi armatur atau satuannya ohm. Kemudian X itu adalah rekstansi bocor atau satuannya ohm juga. XS atau rekstansi sinkron satuannya ohm. Kemudian LA atau arus jangkar satuannya ampere. Oke, begitulah tentang penjelasan saya mengenai generator sinkron. Karena kebetulan saya membahas tentang seputar generator sinkron. Sebenarnya generator itu ada terbagi dua, generator asinkron dan juga generator sinkron. Tapi yang saya bahas di sini yaitu mengenai generator sinkron. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Asnira yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk mempresentasikan mengenai generator sinkron. Terima kasih. Saya mengucapkan kepada Ibu selamat malam.